Kita lanjutkan. Terakhir kita sudah membahas filter, high pass filter sampai orde 2 ya, terakhir. Sekarang kita masuk ke masih pasif ya, filter pasif ya. High pass filter, orde 2 pasif. Sekarang kita masuk ke band pass filter. Di mana band pass filter ini untuk jalur lebar ya, jalur lebar, dia bisa dibuat dari dua buah filter pasif, high pass filter dan low pass filter yang dihubungkan atau dikaskade ya. Kaskade. Tapi untuk jalur sempit tidak bisa. Karena kalau band pass filter itu bisa jalur lebar ya, karena memang frekuensi yang kita gunakan. Nah, band stop filter yang tidak boleh digunakan jalur lebar karena nanti akan merugikan kita karena filter tersebut, frekuensi tersebut adalah frekuensi yang ditolak ya. Kalau ini ada frekuensi yang diterima. Jadi yang pertama adalah band pass filter pasif. Jadi dia terdiri dari RC ya, dan RC, di mana untuk high pass filternya adalah frekuensi cut off terendah. Kebalikannya dia. Jadi high pass filter, frekuensi cut off terendah. Dan low pass filternya adalah frekuensi cut off tertinggi. Sehingga nanti dia akan menjadi band pass filter orde 2 ya. Jadi karena komponen reaktifnya C-nya di sini kapasitornya ada 2. Di ordenya langsung 2. Seperti rangkaian RLC kemarin, dia langsung orde 2 ya. High pass filter. Nah ini dia band pass filter. Jadi dia ada roll off ke kanan 20 dB, minus 20 dB per dekade, dan roll on dari kiri ke kanan untuk high pass filternya 20 dB per dekade. Ya, totalnya tetap 40 dB per dekade. Nah, ini rangkaian contohnya. Jadi R1 dan C2 ini adalah C1 dan R2 itu adalah high pass filternya, sedangkan R1 dan C2-nya adalah low pass filternya. Karena frekuensi C1 dan R2 ini harus lebih rendah daripada R1 dan C2. Kalau kebalik dia menjadi band stop nanti ya. Cuman karena jalur lebar itu tidak dipergunakan, akan merugikan. Karena yang lebar itu adalah frekuensi yang digunakan, bukan yang ditolak. Ini kita. Jadi di bawah frekuensi cut off. Jadi ada 2 frekuensinya. Kalau kemarin kan hanya 1. Di atas frekuensi cut off ditolak atau di bawah frekuensi cut off ditolak. Kalau di sini dia ada 2. Jadi di bawah frekuensi cut off terendah juga ditolak. Di atas frekuensi cut off tertinggi ditolak. Sehingga di antaranya frekuensi cut off pertama dan frekuensi cut off terendah dan frekuensi cut off tertinggi itulah frekuensi yang diterima. Jadi ada 2 penyaringnya dia. Ini yang contoh untuk high pass band pass filter orde 2 pasif ya. Nah, tidak seperti low pass filter yang hanya melewatkan sinyal rendah atau high pass filter yang melewatkan sinyal tinggi ya. Band pass filter dia melewati sinyal dalam band. Jadi antara frekuensi tertinggi dan terendah. Ada batasnya jelas. Kalau low itu kan sampai 0, dari frekuensi cut off sampai 0 ditolak. Sisanya diterima semua. Kalau high dari 0 sampai frekuensi cut off ditolak. Sisanya diterima semua. Batasnya itu sangat besar gitu ya. Nah, di sini dia batasnya jelas. Jadi nanti disebut ada bandwidth atau lebar pita. Lebar pita itu adalah batas frekuensi tertinggi dikurangi frekuensi terendah. Nah, nanti ada lagi namanya frekuensi oscillasi atau frekuensi tengah. Untuk jalur lebar, nanti dia berbeda dengan jalur sempit. Kalau jalur sempit, dia bisa rata-rata. Frekuensi cut off tertinggi ditambah frekuensi cut off terendah dibagi 2. Karena dia lock ya. Nah, lock itu makin kecil, dia dibagi 2 dengan menggunakan lock, dia bersama. Tetapi jika cukup lebar, itu tidak bisa kita gunakan nanti di akar ya. Akar dari frekuensi cut off tertinggi dikali frekuensi cut off terendah. Itulah frekuensi tengahnya. Jadi ada berbeda nanti untuk ini. Nanti kita
Nah, sebaiknya gimana menghitungnya? Nah, kalau mau pasti itu, ya gunakanlah akar tadi. Akar dari frekuensi tengah atau frekuensi osilasi, atau frekuensi maksimal itu ya, amplitudo tertinggi, terjadi pada saat frekuensi osilasi itu adalah akar dari frekuensi cut off terendah dikali frekuensi cut off tertinggi. Tapi kalau jalur sempit itu lebih boleh kita gunakan frekuensi cut off rendah ditambah frekuensi cut off tinggi dibagi dua. Nanti hasilnya hampir sama. Nanti kita ambil contoh nanti di bawah ya. Nah, ini di bandwidth-nya ya. Bandwidth adalah frekuensi, high itu adalah frekuensi cut off tertinggi ya, dan dikurangi frekuensi cut off terendah. Itulah lebar pita atau frekuensi yang diterima. Jelas batas atas dan batas bawahnya. Kalau low, pokoknya sampai nol. Kalau high yang nggak ada batas dari frekuensi cut off sampai nggak ada batasnya. Jadi dia akan terima semua. Nah, di luar itu, berarti dia terjadi penurunan daya gitu ya. Jadi band pass filter itu otomatis dia minimal dia adalah orde 2 ya, minimal orde 2. Tidak ada di orde 1 untuk band pass filter karena dia ada dua komponen reaktifnya. Ada dua C di sini ya. Ini karena RC dulu. Ini yang untuk band pass filter, jalur lebar. Ini dia contoh respon frekuensinya. Nanti yang contoh soalnya nanti akan kita bikin detail ya, karena ini dia linear ini. Kertasnya ya. Kertas kita nanti harus semilog ya. Ini gainnya, nah minus 3 dB ya, karena tidak ada penguatan ya. Ini tidak ada, karena komponen pasif. Jadi di sini yang 20 dB per dekade, seperti high pass filter ya, roll on 20 dB per dekade sampai minus 3 dB-nya ya. Kemudian ada frekuensi tengah di sini, frekuensi center. Ini dia minus 20 dB per dekade untuk low pass filter. Nah, di tengahnya bukan ini dibagi dua ya, kalau jalur lebar. Karena dia bukan linear. Kalau linear ya kita bagi dua, frekuensi tinggi ditambah frekuensi rendah, kita bagi dua, itulah frekuensi tengahnya. Tapi karena dia adalah dalam log, sehingga kita akan menghitungnya dengan akar frekuensi cut off rendah ditambah frekuensi cut off, dikali frekuensi cut off tinggi diakarkan. Nanti bisa kita hitung. Kalau kita bagi dua dia di mana dapatnya. Nanti tapi kertasnya harus dari yang responnya dalam semilog ya, bukan kertas ini linear, ini linear. Nanti yang kita gambarkan yang semilog, yang sesungguhnya nanti. Ini fasanya ya, beda fasa. Beda cara fasa. Untuk frekuensi cut off sama, mencarinya ya, sama dengan low pass filter atau high pass filter. Cuman R-nya yang mana ya kan? Jadi R yang low dan C-nya yang high dulu ya. Frekuensi cut off-nya sama dengan 1/2 PRC. Sama dengan mencari frekuensi cut off, low, dan high. Sehingga ini memudahkan kita ya untuk mengontrol di mana frekuensi cut off. Nah, ini frekuensi resonansi atau frekuensi tengah, di mana frekuensi amplitudo tertinggi ya, itu FO juga, ada FR, ada resonansi, ada FO oscillasi ya, positif oscillasi, si center yang tengah ya. Dari band pass filter itu sebenarnya yang diukur adalah FR sama dengan akar frekuensi cut off tinggi dikali frekuensi cut off rendah. Jadi frekuensi cut off tinggi kali frekuensi rendah diakarkan. Nah, ini berlaku untuk umum. Mau jalur sempit, mau jalur lebar, itu akan sama. Ini FR-nya adalah frekuensi resonansi atau pusat ya, di mana dia adalah amplitudo tertinggi dia tengah-tengah ini. Karena dia ini bukan lurus seperti ini ya, ini kan diluruskan orang dalam gambar ya. Kalau dalam realnya ini nggak naik nih, dari sini naik sampai tinggi puncak ya. Ini turun lagi sampai minus 3 dB. Ini baru tajam. Ini minus 20 dB dari sini, dari minus 3 ke puncaknya itu naiknya hanya minus 3 dB. Ini turunnya 3 dB. Nah, di sini dia turunnya 20 dB. Di sini naiknya 20 dB. Ini tajam gitu kan. Nah, ini karena dia ini sebenarnya miring di sini ya kenyataannya. Itu bisa kita simulasikan nanti. Dengan mengubah frekuensinya, kan dapat amplitudonya. Nah, makanya dia frekuensinya, resonansinya itu ini. Akar.
dari perkalian dari frekuensi cut off rendah dengan frekuensi cut off tinggi. Tapi khusus untuk jalur sempit nanti boleh kita gunakan trigonometri. Tinggi dengan ditambah rendah bagi 2. Hampir sama deh ya. Errornya kecil, kesalahannya kecil. Nah, ini kita ambil contoh untuk menghitung frekuensi resonansi ya. Ya. Jika frekuensi cut off rendahnya yang high pass filternya nih ya 1 kilo 60 Hz dan frekuensi cut off tertingginya 28 kilo 420 Hz atau 28,4 kHz gitu ya. Berapa frekuensi tengah? Jadi dia 1060 dikali 28.420 diangkat. Nah ini ya. Nah, ini berapa nih? Sebentar, saya hitung dulu ini ya. Nah, ini hasilnya tadi ya. Dari 1 kilo sampai 28 kilo lah ya. Nah, kalau kita ambil tengah ini kan 14, ya, hampir 13,5 lebih ya. 13,5 lebih kalau kita ambil rata-rata tadi. Tengahnya nih. Antara 1 dengan 28 kan. 28 dikurangi 1 kan. Nanti dapatnya adalah 27. Berarti 26 itu 13 setengah. 13,7 lah ya. Nah, ini kan dapatnya hanya 5 kilo ya. Karena dia tidak linear antara untuk frekuensinya ini tidak linear. Nah, yang linear adalah amplitudonya. Ke atas ini dia linear, ke kanan ini dia adalah log ya. Di satu dekade antara log 0, log 1, log 2, log 3. Mulai log 1 ya. Log 0 kan error. Log 1, log 2, log 3, log 4 jaraknya kan sama itu. Cuman beda jaraknya selisihnya kan sama kan 1, tapi di jaraknya berbeda. Seperti nanti kita tampilkan ya. Nah, kenapa dapatnya ini 5 kilo bukan 13,7 ya. Nah, ini nanti kita hitung sekalian di sini nanti frekuensi tengahnya. Nah, ini contohnya band pass filter order 2 pasif ya. Pass filter order 2 pasif. Terdiri dari ini dia C, R, ini R, C. R-nya sama 10 kilo. C-nya karena ini harus lebih rendah ya. Nah, lebih rendah berarti dia C-nya lebih besar daripada C2. C1-nya 15 nano. Di sini C2-nya dalam pico. Jadi C-nya lebih besar karena membagi nanti ya. Ini lebih kecil pico, 10 pangkat, nano ini 10 pangkat 9, pico itu 10 pangkat minus 12. Nah, R-nya sama. Nah, ini dia yang menjadi band band high pass filternya karena CR ya. RC menjadi low pass filter. Kita hitung dulu yang high-nya ini yang menjadi frekuensi cut off terendah ya. Nah, dia lebih besar. Ini nano lebih besar daripada itu. Ini setengah ini. Ini setengah nano. Jadi 15 pasti lebih besar kan. Ya dia. Nah, itu nanti frekuensi cut off seperti tadi 1/2 pi RC masing-masing ya. RC high dan RC low. Nanti baru kita hitung respon frekuensinya. Kemudian kita hitung juga nanti frekuensi tengah. Nah, saya tambahkan di sini frekuensi tengahnya nanti ya. Kita lihat. 15 nano, sebentar. Nah, ini dia. Yang kiri dulu ya. 15 nano dengan 10 kilo. Frekuensi cut off tinggi. Yang atas, Mbak. Yang sini. Tinggi nih. 560 ya. 2 PRC. R-nya 10 kilo. C-nya 560 nano. Ya. Pico ya. Nano itu 9, ini 12. Sehingga dapatnya adalah 28 kHz.
karena dia bagian kanannya itu hanya 1C ya, maka dia F3 dB-nya sama dengan frekuensi cut off tertinggi 28 kilo. Nah, kemudian yang sebelah kiri, nanti untuk mencari AV-nya nih. AV-nya dulu baru sebelah kiri nanti. AV-nya, reaktansi kapasitifnya per 2 pi FC. F-nya 28 kilo, C-nya sama dengan tadi, 560 piko, didapatkan 10 kilo reaktansi kapasitifnya. Sehingga AV-nya adalah V out per V in, V out-nya adalah XC ya, XC, V in-nya adalah Z, sama dengan kemarin ya. 100 kilo, 10 kilo dibagi dengan 10 kilo kodrat, akar 10 kilo kodrat ditambah 10 kilo kodrat. Dapatnya 0,707. Dalam dB-nya dapat minus 0,3. 20 log ya. 20 log 0,707 dapatnya minus 3 dB. Kalau dia di bawah 1 dia lebih kecil daripada satu ininya nih, akan jadi apa? Minus. Tidak boleh negatif ya, lebih kecil dari 1. Roll-on-nya sama karena hanya 1C ya, 20 dB per dekade. Nah, yang terendahnya sama. Cuman bedanya tadi C-nya. C-nya tadi 560 piko, ini dia C-nya menjadi 15 nano. Sehingga dia karena lebih besar, frekuensi dia akan lebih kecil. Jadi C terhadap frekuensi itu terbalik ya, karena dia seper 2 pi RC. Jadi C-nya makin kecil, frekuensinya makin besar. C-nya makin besar, frekuensinya makin kecil. Nah, yang tadi frekuensinya adalah 560 nano piko, ini dia 15 nano. Berarti kan lebih besar ya, sehingga nanti frekuensinya akan lebih rendah. Nah, seper 2 pi FC. Ini dulu, frekuensi ini dulu ya. Nah, nih. 2 pi dikali 10 kilo dikali 15 nano dapatnya 1 kilohertz. Tadi dapatnya 28, ini 1 kilohertz. Sehingga dapatlah kita dua frekuensi cut off antara yang rendah dengan yang tinggi. Nah, ini yang rendahnya 1 kilo, sehingga frekuensi minus 3 dB-nya sama ya, karena C-nya 1. Karena nanti dia F3 dB sama dengan FC dikali akar 2 pangkat seper N kurang 1. N-nya 1, 2 pangkat 1 per 1, 2. 2 dikurangi 1, 1. Akar 1, 1. 1 dikali FC ya, FC lagi. Per kilo ya. Kemudian, reaktansi kapasitifnya sama, cara menghitungnya 2 PF. Cuman F-nya tadi 28 kilo, ini menjadi 1 kilo ya. Kilohertz dikali 15 nano dapatnya 10 kilo. Payout, ini berbeda. Kalau tadi dia XC per Z. Yang high ya, yang low. XC per Z. Sekarang dia R per Z. Jadi payout-nya R, P-nya Z. 10 kilo dibagi dengan, ini sama dengan tadi 10 kilo kodrat, akar 10 kilo kodrat ditambah 10 kilo kodrat, dapatnya 0,707. Sehingga dapat, ini dia, minus 3 dB, 20 log 0,707. Roll on, ini roll on ya, bukan roll off. Karena ini, nah yang ini yang roll off. Ini tuh 28 kan, nah, ini roll off ini. Kebalik ya. Ini roll off, yang ini yang roll on. Nah, gimana bentuk simulasinya dulu, baru nanti kita tampilkan respon frekuensinya di kertas semilog itu yang sesungguhnya ya, supaya dia tidak seperti linear yang seperti ini ya. Ini kan linear gambarnya ya. Ini tadi di sini nih, ini 1 kilo ya, di sini 1 kilo, di sini 28 kilo. Ini tengah-tengahnya, nah kalau ini kan jadinya 13,7 kan. Nah, ini nanti dapatnya 5,5 tadi dia ya. 1 kilo dengan berapa tadi saya sebentar. 1 kilo dengan 28 ya, contohnya ya. Nah, ini dapatnya 5,5 kan, sekitar 5,5. Nah, ini kita lihat simulasinya dulu dengan aplikasi Multisim ya. Baru nanti kita gambarkan
respon frekuensinya. Ini dia, 15 nano, C satunya, R satunya 10 kilo, R2-nya 10 kilo, C2-nya 560 nano. Dapatnya tadi yang ini adalah 1 kilo, ini 28 kilo. Kita coba lihat, perhatikan. Pasti nggak pas benar di sininya ya. Karena kita minus 3 dB-nya agak susah. Jadi dia mempunyai dua frekuensi. Kalau yang sebelumnya kan nanti saya tampilkan lagi. Yang ini umpama saya ambil ininya dulu ya. Nanti saya coba ambilkan yang nih, bisa kita gambarkan juga nih. Ini yang untuk low-nya nanti dulu ya. Ini sambil lagi yang high-nya. Ya, saya gambarkan. Ini sambil sama di sini. Ini gabungannya ya. Ini nah, biar kita perhatikan perbedaannya nanti. Ini yang low-nya. Ini yang di sini. Ini yang gabungannya ya. Sambil dulu ini. Gabung semua. Nanti bisa kita bandingkan. Nih, kita ambil yang low-nya dulu ya. Low-nya dulu. Yang high-nya nih. Nah, ini dia. Jadi, kalau yang di atas itu gabungan. Ini yang low-nya. Ya. Ini kan sejajar nih. Kalau saya jajarkan ya. Nah, gabung dia ini kan. Band pass. Nah, ini dia. Ini, kita lihat batasnya di sini sekitar 1 kilo dulu ya. Minus 3 dB ya. Minus 3. Nah, ini ya. 3, 1 kilo lebih ya. Kemudian yang ininya minus minus 3 dB-nya 28 kilo ya. Ini, nah, kurang ini lebih ya, 8 kilo lebih. Nah, di sini juga yang realnya nih, ini yang gabungan langsung. Ini kan dua sambil yang low-nya sendiri, yang high-nya sendiri ya. Ini dia. Minus 3 dB di sini sekitar 1 kilo. Minus 3, nah ini ya, 1 kilo. Tapi ini nggak bisa dua garisnya ya. Maka di sini saya ambil satu-satu. Nah, 28 satunya lagi kan. Minus 3 dB ya. Minus, minus. Nah, lebih dikit ya. Nah, ini kurang dikit. Mungkin 26 ya, ini kurang ya. Kalau 28, minus 3 ini sekitar 28. Itu batasnya. Nah, frekuensi tengahnya, nah ini nggak bisa kita ambil di sini. Terlalu agak susah ininya ya. Ini di gambarnya nanti diambil. Ya, bisa kita lihat nih. Mana ini yang paling tinggi nih kan? Sini. Minus, minus. Ya kan agak susah nih. Ya, yang mendekati nol di sini ya. Ini kan nolnya masih minus, turun dikit ya. Agak susah. Tengahnya. Nanti berapa tengahnya kita lihatkan dalam respon frekuensi. Nah, ini saya lihatkan respon frekuensinya. Gimana membuat respon frekuensi untuk filter band pass filter pasif dulu ya. Ada dua frekuensi tadi. Ini 1 kilo dan ini 28 kilo. Kita ambil paman ini 1 Hz. Baru sini 100 Hz. Satu dekadenya lagi 1 kilo. Satu dekadenya lagi 10 kilo. Satu dekadenya lagi 100 kilo. Berarti 28 kilo di bawah 100 kilo udah. 1 kilo di atas 100 kilo udah. 100 Hz sudah. Ya kan? Ininya karena penguatannya nol ya. Kita ambil nolnya di sini boleh. Di sini nggak boleh. Satu ke bawahnya saya ambil ininya satu ininya 3 dB-nya 1,5 ya. Berarti sininya sambil ini satu satu garis itu tidak sampai 1 dB. Jadi 5 ini sambil ini kan 10 5 garis ya. Saya ini dulu ya. 5 garis ini sambil ini 10. Berarti ini 2. Satu garis kecil 2 dB.
2 dB kan, 2 dB. Dari situ 2 dB. Berarti tiganya, di sini nolnya, berarti 1,5 ke bawahnya. Tarik ke sini. Ketemu 1 kilo kan, 1 kilo. Dah. Minus 3 nih, tarik ke sini, ketemu. Tarik ke sini 28. Dan 28 lebih dikit ya. Untuk yang 1 kilo, tarik 1 dekade ke kiri. Ya, ini tarik 1 dekade ke kiri. Dari 1 kilo menjadi 100 Hz. Dari garis ini, tarik ke bawahnya, inilah minus 20, ya, 23 ya, dari minus 3 ke minus 20 menjadi minus 23. Ini tarik. Dapat ini, roll on-nya 20 dB per dekade. Yang ke kanan, 28 tadi, 28, tarik ke kanannya 280 kilo. Dari 280 kilo yang sejajar dengan minus 3 tadi, tarik ke bawah 20 dB. Berarti minus 3 ke minus 20 menjadi minus 23. Tarik garis ini. Ini roll off-nya minus 23 dan 20 dB. Nah, baru di sini. Nah, ke tengahnya ini cuma tarik sebenarnya. Makanya bukan begini nih ya. Ini naik terus nih. Bukan di sini puncaknya, sini puncaknya. Nah, puncaknya di mana tadi? Nah, akar tadi kan 5,5. Nih, lihat. Pas kan? Ini dengan ini jalan yang sama. Kalau kita gunakan 28 dengan 1, ini dapatnya 14 nanti di sini. Tuh, sini nih. Nah, tidak linear kan? Tidak tengah kan? Ke kirinya lebih panjang, di sini dia 14. Nah, ini makanya akar dari 1 kilo dikali 28 kilo. Dapatnya 5,5 kilo. Pembulatan ini ya, di 5,4 sekian. Ini dia. Makanya frekuensi tengahnya di sini. Ini dia dulu sekali. Jadi kalau gambar sebenarnya, dari sini kita ambil dari, tarik lurus ke sini. Ya kan? Dari titik ini ke titik tengah ini juga tarik. Jadi dia kayak sudut gitu ya. Dari sini juga. Jadi dari 1 kilo sampai 5,5 kilo naiknya hanya dari minus 3 ke 0 dB, 0 dB minus 3 dB. Dari 0 dB ke minus 3 dB juga minus 3 dB. Tetapi 1 dekade ke sini dia 20 dB per dekade. Ini ya atenuasinya di sini 0, di sini atenuasinya besar. Rugi-ruginya. Nah, ini dah idealnya nih yang biru ini dia bandwidth-nya. 1 kilo sampai 28 kilo. Jadi kira-kira bandwidth-nya ya 28 kurang 1, 27 kHz lah bandwidth yang didapatkan. Nah, ini dia bentuk responnya yang sesungguhnya ini. Tapi ini masih ini ya, ini harusnya lurus juga di sini. Tarik garis ke sini. Ini juga tarik ke sini. Ini tarik. Jadi dari sini, bukan di sini puncaknya, ini kan sini puncaknya udah 0. Ini untuk membuat bagus gambar aja sebenarnya. Sebenarnya dari sini dia tarik garis lurus. Kalau kita masukin ya satu-satu ya, frekuensinya 100 Hz di mana amplitudonya. 200 Hz, 300 Hz, atau kalau lagi 50-50 gitu ya. Ini akan dapat garis seperti ini. Ini dia lurus, ini juga akan lurus. Puncaknya di sini. Sekitar 5,5, 5,4 sekian sebenarnya ya. Inilah puncaknya. Ini mendekati 0 dB-nya. Kalau sini masih minus nih, ini minus. Maksimal minus 3 dB di sini. Ini juga terus minus 3 dB. Di sini minusnya makin besar. Sampai 1 dekadenya 20 dB turunnya dari minus 3. Minus 23. Sini lagi dia makin besar. Sehingga frekuensi yang kita kirimkan, amplitudonya makin kecil ya, nggak keterima. Itu yang diblok. Ya inilah yang diterima. Nah, itu sebenarnya tiga buah jenis filter yang emang digunakan ya. Nah, satu lagi nanti kita masuk lagi, ada filter lain sebenarnya ada digunakan walaupun jarang ya, nanti disebut nanti filter bandstop. Ya, bandstop itu dia digunakan biasanya seperti pembatas kanal ya. Namanya satu frekuensi radio dia kan punya band pas filter sendiri ya, bandwidth sendiri. Radio kedua juga, segitu juga televisi. Televisi pertama, televisi kedua, atau nanti seluler apa tertentu dengan seluler yang lain, dia punya bandwidth sendiri-sendiri. Dan di perbatasan itu tidak boleh langsung. Jadi dibatasi dengan satu kanal kosong gitu ya. Sehingga tetapi harus tipis. Nah, itu gunanya band stop nanti. Kalau band pass adalah frekuensi kita gunakan semakin lebar semakin bagus. Tetapi semakin lebar itu biayanya itu mahal. Ya.
Karena itu sama juga kita mengkapling tanah, ya, semakin luas tanahnya, semakin mahal harganya kan. Nah di perbatasan seperti kita pagar itu kan nggak boleh tebal-tebal pagarnya. Ngapain pagar dibuat 5 meter gitu kan? Pagarnya cukup 5 cm cukup gitu kan? Antara pagar kita dengan orang lain gitu kan? Nah, itu dia pagar itu seolah kalau di sini dia disebut band stop. Jadi tidak langsung tanah kita langsung tanah orang. Ada batasnya. Ya, batas itu pagar. Itu nanti band stop. Nah ini contoh lagi sebuah band fast filter order 2 sama dengan tadi ya. Dirancang menggunakan komponen RC seperti yang tadi itu. Hanya memungkinkan rendah frekuensi 10 kilo ya, di atas 10 kHz dan di bawah 200 kHz. Jadi dia 10 sampai 200. Dari 200 sampai jadi dia kira-kira bandwidth-nya ya 200 kurang 10 lah ya. 190 kHz. Dimana jika R-nya sama dengan tadi 10 kHz. Nah, hitung berapa masing-masing kapasitornya. Nah, ini sama dengan yang tadi. Cuman kita disuruh menghitung C-nya. Kalau tadi kita komponennya sudah ada. C-nya 1 sudah ada, R1 sudah ada, R2 sudah ada, C2 sudah ada. Berapa masing-masing filternya. Sekarang kita di menghitung batas antara 10 kilo sampai dengan 200. Dengan hanya mengetahui R saja. Pasti kita mencari C. Berapa C-nya untuk frekuensi cut off yang bawah, berapa C-nya untuk frekuensi cut off yang atas. Karena frekuensinya berbeda. Kalau nggak berbeda, dia nanti bukan band ya. Makanya hitung sama dengan tadi, rumusnya sama. Cuman yang dihitung berbeda. Kalau tadi kita mencari frekuensi cut off, sekarang kita mencari C-nya. Nah, kita berbeda. Jadi rumusnya sama. FC sama dengan 1/2 pi RC, tetapi yang dicari berbeda. Contoh yang tadi, kita mencari yang barusan ya, kita mencari frekuensi cut off dan frekuensi 3 dB. Sama nanti frekuensi tengah. Kalau di sini kita C-nya berapa supaya dapat frekuensi tersebut. Kalau ini frekuensinya yang dicari, diketahui C-nya dan R, ini frekuensinya diketahui, C-nya yang dicari, R yang diketahui. Nah, tinggal dimasukin nanti. Jadi kalau di dalam praktek inilah sebenarnya yang kita kerjakan. Tadi hanya menghitung. Contoh pertama itu hanya menghitung. Ini ada filter dihitung nah berapa frekuensinya, kayak apa ininya. Kalau ini kita kan disuruh membuat. Saya pingin band pass filter dari frekuensi sekian sampai sekian. Order 2 lah. Yang paling gampang ini ya. Ini yang paling gampang order 2. Kalau semakin tinggi order itu semakin susah. Dia bergeser. Kemarin kita coba kan, low pass filter, high pass filter, dia bergeser. Jadi harus disimulasikan lagi, baru di besarannya ya, baru kita masukkan. Dan itu pun dengan perkalian C dibagi 10, C2-nya dibagi 10, C1, R2-nya dikali 10, R2. Kalau tidak, dia tidak akan dapat frekuensi yang kita cari. Dia bergeser. Nah, makanya filter itu makin tinggi ordernya, itu makin susah. Nah, di sini kita, ini ya, kalau dalam kenyataan sehari-hari, ini yang kita kerjakan. Disuruh kita membuat filter dari berapa sampai berapa. Udah, dengan R-nya 10 kilo umpamanya. Atau R-nya 1 kilo. Cerah nanti ya. Karena nanti R itu berpengaruh terhadap ininya ya. Reaktansi output Z-nya. Nah, tentu kalau R-nya makin kecil nanti C-nya juga berbeda ya. Jadi, ini contohnya tadi dari 10 kilo. Nah, ini C1-nya untuk high pass filternya, ya kita hitung. Jadi kan sebenarnya ini dia kan FC frekuensi cut off ya, sama dengan 1/2 pi RC. Nah, C-nya di sini. Jika kita balik, C-nya sama dengan 1/2 pi FCR. F-nya yang kita tuju, R-nya. Walaupun dalam kenyataannya nanti ini frekuensi yang kita dapat ini nggak persis segini. Karena apa? Apalagi C. C itu jenisnya lebih terbatas dibandingkan dengan R. Walaupun 1,6. Tidak semua komponen ini besarnya dapat seperti itu. Nah, harus nanti kita seri paralel ya. Nah, ini kan baru besarannya ya. Belum tentu ada nih C dapat 1,6 nano farad. Nah, biasanya untuk mendapatkan yang harga pas ini, biasanya harus seri paralel. Nah, itu seri paralel kita udah pelajari di rangkaian listrik 1 ya. Saya yang ngajarin itu. Jadi untuk C itu seri dia sama dengan R paralel. Kalau L dengan R sama ya. Kalau R
C-nya paralel sama dengan hitung jumlah ya. Umpamanya paralel C paralel C1 dan C2 sama dengan C1 tambah C2. Tetapi C seri C1 dan C2 sama dengan seper C1 seper C total ya sama dengan seper C1 ditambah seper C2. Atau C1 kali C2 dibagi C1 tambah C2. Nah, ini dia. Kalau ini kan baru hitungannya ya. Nanti kalau simulasi juga besarannya bisa kita masukkan sendiri ya. Tapi dalam kenyataannya tidak semua nilai C ini ada ukuran seperti ini. Nah, ini dapatnya 1,6 nano. Jadi frekuensi 1 kilo ya, dengan R 10 kilo ohm, ya, maka akan kita dapatkan C-nya sama dengan 1,6. Nah, kalau kita tidak punya C seperti ini, berarti kita harus buat ekivalennya. Dapat di sini kan untuk 1 kilo. Nah, kemudian untuk dia yang 100 nanti, 100 200 kHz ya, 200 kHz, maka sama perhitungannya sama. Kita gunakan dengan cara sama, jadi cuma frekuensinya menjadi 200 kilo ya, 200 kilo. Sama harusnya. C2 sama dengan seper 2 pi F CR, di mana FC-nya 200 kilo Hz. 2 pi dikali 200 kilo dikali 10.000 atau 10 kilo ohm. Nah, pada 76, apalagi 79,6. Nah, ini besar-besaran yang belum tentu ada di satu komponen ya, tapi harus nanti paling kita seri paralel dapatkannya. Kalau tidak, kita tidak dapatkan bandwidth antara 10 kilo dengan 200. Nah, jika R-nya ini kita ubah, ada 10 kilo ya, R-nya kita punya 5 kilo Pak, ke R lain. Ini pasti dia akan berubah lagi. Ya, karena R ini makin kecil kan, nah, berarti kita harus hasil C-nya akan berubah lagi. Karena ini lebih kecil kan pembaginya, C-nya akan bertambah. Nah, itu dia. Nah, ini dapat. Jadi untuk C1-nya 1,6 nanofarad, C2-nya 79,6 picofarad, kan? Yang ini lebih besar ya. Karena dia frekuensi cut off tinggi. Nah, sekarang gambarnya seperti ini. Ini yang 1 nano, 1,6. Nanti kita lihatkan ya simulasinya. Benar nggak? Ini yang 79 sebenarnya ya. 79,6 ya. Nah, 79,6 kita ya. Nanti ininya 79,6 piko. R-nya 10 kilo. Nah, inilah bentuk rangkaiannya. Nah, sebenarnya dalam prakteknya ini yang kita buat. Yang contoh pertama tadi hanya menghitung. Ada rangkaian filter ini, berapa frekuensi cutoff pertama rendah, berapa frekuensi cutoff tertinggi. Kemudian frekuensi puncaknya atau frekuensi tengahnya berapa. Nah, kalau digambarkan di respon frekuensi ya, karena dia tidak linear untuk frekuensi. Untuk amplitudo dia linear, maka disebut semi-log ya. Nah, frekuensi senternya nih, nah sama ya. Akar dari 1,6 nanofarad dikali 76, 79,6, 14,1. Nah, kalau kita ini kan 200 dikurang 10, 190, 190 dibagi 2, 95. Nah, kalau tengah-tengahnya kan, kalau linear ini kan 95. Tidak, 14,1. Nah, dia tidak linear. Nah, ini kita lihat simulasinya dulu ya. Simulasi untuk rangkaian yang kita hitung barusan. Nanti saya gambarkan juga dua ininya ya. Ini yang gabungannya. 1,6, 79, berapa tadi? 79, sebentar. 79, bentar. 79,6 ya, 79,6. Ini biar pas.
79,6 piko ya. Walaupun kecil nih ya, tapi itu akan mempengaruhi. Tujuh sembilan koma. Nanti saya tampilkan lagi ininya tadi ya, untuk melihat masing-masing frekuensi pada low dan high pass filternya. Supaya kita bandingkan nanti. Ini yang high pass filternya. Ya. Ini yang low pass filternya. Ini yang gabungan. Nah, saya ini kan corona dulu. Sehingga kita akan dapatkan nanti biar lebih detail gitu ya. Ini tadi yang 10 kilo tadi ya. Ini yang 10 kilo. Ini yang 200. Kita dekatin ini. Nah, ini yang gabungan. Lihat, minus 3-nya sekitar di sekitar 10 kilo. Minus 3. Ya, kan 3 lebih nih. Nah, terus sini lagi dia 10. Ini minus 3 dB-nya yang low, ini yang high ya. Yang low-nya sekitar 200 kilo ya. 9 minus 2 dikit lagi. 200 kilo lebih dikit, karena ini lebih dikit ya. Artinya itu. Jadi 10 kilo sampai 200 kilo. Nah, ini yang kalau ini nggak bisa dua-duanya, makanya saya buat gambarnya ini ya. Di atas dia nggak bisa dua-duanya. Sama baru kita geser. Karena dia minus 3, sekitar 10 kilo, kan? 10 kilo kurang ini. Kemudian minus 3 lagi, mendekati 200 kilo. Nah, ini lebih kan. Ya. Inilah responnya. Nah, frekuensi tengahnya susah di sini nih. Makanya kita dari gambar respon frekuensi yang harus kita buatkan untuk ininya. Nah, benar itu 3 filter yang cuman yang pasif baru kita ya. Mungkin kita hanya sampai pasif ini nanti. Yang aktif nggak kekejar nih ya waktunya. Nah, satu lagi bandstop. Bandstop itu lawan dari ini tadi. Dari apa namanya? Dari band pass. Ini yang seperti saya ilustrasikan tadi. Kalau kita punya tanah, ada pagar. Nah, ini pagar tanah itu adalah band pass kita, bandwidth-nya kita. Ada batas kiri, ada batas kanan kan? Ada batas atas, ada batas bawah, ya kan? Batas atas itu dia amplitudonya, batas kiri kanannya frekuensinya. Nah, di bawahnya tuh yang tidak diterima lagi nanti di luar apa namanya frekuensi. Nah, di perbatasan itu supaya tidak saling mengganggu nanti pada di perbatasan, maka dibuatlah band stop. Di mana? Nah, seperti pagar, tidak mungkin kita pagar tebal-tebal. Apa kita pagar 5 meter gitu kan rugi kita. Nah, pagarnya 5 cm saja cukup. Yang penting tanah kita dengan tanah orang itu ada batasnya. Nah, boleh langsung tanah kita langsung tanah orang, nggak ada batas kan? Bingung nanti itu di frekuensi juga seperti itu. Kalau radio nanti di perbatasan itu mana yang kuat? Saling dayanya kekuatan. Yang kuat dia akan mengganggu yang daya yang lebih kecil. Padahal nggak boleh. Itu masih daerah orang gitu kan. Makanya setelah radio tertentu masuk ke daerah stop dulu, baru masuk ke radio yang berikutnya. Itu memang merugikan ya. Nah, memang daerah nggak dibatasi. Kalau televisi juga begitu, di daerah perbatasan nanti channel TV A dengan channel TV B tidak boleh langsung channel A langsung B. Jadi dia ada daerah netral namanya. Nah, di stop supaya tidak ada lagi di sini semua orang tidak dapat sinyal. TV A nggak dapat, TV B nggak dapat. Tapi geser sedikit ke perbatasan, masuk dapat TV B.
Geser ke kanan dapat TVA. Radio juga seperti itu. Ini gunanya band stop. Dibuat setipis mungkin. Nah, ini tidak mungkin kita buat dia dengan filter jalur lebar. Kalau lebar nanti kita sama seperti tadi, pagar kita itu 5 meter jaraknya masing-masing pagar. Nah, kan menghabiskan tanah. Apalagi di daerah perkotaan. Nah, di perkotaan aja, lebar rumah aja kebanyakan tanahnya 5 meter, 5-6 meter gitu kan. Nah, kalau pagarnya dari meter, mana lagi untuk tanahnya kan? Nah, seperti itu. Jadi di jalurnya, jalur sempit. Ini dia di filter aktif nanti. Nah, secara umum itu 3-4 filter ya sebenarnya. Tapi yang dipakai itu yang 3 tadi. Yang kebanyakan yaitu tadi adalah band pass filter. Tapi bukan tidak ada yang low pass filter atau high pass filter untuk keperluan tertentu. Bagi kita yang penting di bawah frekuensi ini saya tolak, di atasnya terserah. Banyak juga ya peralatan seperti itu. Kalau high pass filter pokoknya di atasnya saya terima, di bawahnya saya tolak. Kalau low kan kebalikannya, di bawahnya dari 0 sampai frekuensi yang saya inginkan silakan masuk. Di atas itu ditolak. Tapi kalau untuk telekomunikasi, dia adalah menggunakan band pass filter. Karena frekuensi ini mahal, terbatas. Masing-masing frekuensi itu ada batasnya. FM dari 98 sampai 108. Di atas itu, di bawah itu enggak, lain lagi. SW, MW, nanti untuk VHF atau UHF masing-masing sudah ada. Jadi tidak bisa kita beroyal-royal terhadap frekuensi. Makanya dibatasi. Seperti umpamanya di daerah Jakarta ini, untuk membangun radio FM nggak bisa lagi. Karena sudah penuh itu. Jadi kita harus pindah kota baru bisa FM. Karena dia terbatas. Begitu juga nanti televisi. Makanya sekarang kenapa televisi itu menggunakan ininya sinyal digital. Karena digital itu dalam satu kanal bisa dipakai bersama. Kalau analog juga satu kanal, satu televisi, satu radio udah dipakai, nggak boleh yang lain. Dalam digital itu satu kanal bisa pakai bersama. Sekarang digital harinya ya, fungsinya digital. Nah, filter juga nanti yang membatasi. Nah, karena ini masih banyak nih ya yang high aktif ya. Jadi materi kita cukupkan sampai di filter pasif saja ya, pasif saja. Bedanya dengan aktif hanya menggunakan op-amp. Sehingga nanti penguatannya tidak lagi selalu di bawah 1. Kalau filter pasif, tidak mungkin penguatannya sama dengan 1 saja, tidak mungkin. Makanya tadi dia ininya selalu 0707 kan. Rata-rata 0707. AV-nya, penguatannya 0707. Nah, kalau filter pasif aktif nanti ini bisa 1, bisa 2, bisa sebagainya ya. Dan dia juga ada perbedaannya sedikit penggunaannya nanti kan, kemarin sudah kita bahas. Untuk filter-filter aktif itu dia lebih mudah untuk ditala atau diatur ya. Filter pasif ini dia susah untuk ditala. Dapat segitu ya segitu aja. Jadi untuk mengubah frekuensi untuk filter pasif itu agak repot. Karena dia susah untuk ditala. Nah, makanya kenapa filter aktif itu digunakan. Komponennya sama, hanya tambahannya adalah komponen aktif. R dan C juga RCL. Cuman ditambah dengan komponen aktif, apakah op-amp, apakah transistor, atau apakah dia menggunakan JFET. Karena itulah komponen aktif kan. JFET, transistor bipolar, BJT ya, atau op-amp. Sehingga nanti dia bisa menguatkan outputnya bisa lebih dari input. Kemudian dia juga itu lebih mudah untuk ditolak. Nah, kalau ininya sama, ya, cara ininya sama. C-nya 1 ya, harganya 1. Komponen aktifnya ya, baru C atau L ya. Nah, sampai di sini saja nanti kuliah kita, materinya ya. Jadi kita tutup dengan sampai filter pasif saja ya. Sebenarnya masih ada filter aktif, kejar kita. Filter aktif, dan sebenarnya adalah satu bab lagi tuh, osilator. Ini kan sinyalnya yang kita bangkitkan di sini kan selalu menggunakan sinyal generator. Nggak mungkin kita membuat suatu peralatan membawa sinyal generator terlalu besar dan terlalu mahal. Harus dibuatkan karena biasanya
kita bekerja itu pada frekuensi-frekuensi tertentu. Nah, itu harus kita buatkan. Namanya pembangkit sinyal. Nah, tapi kita juga membuat umpamanya untuk peralatan lalu lintas gitu ya. Itu digital udah kita inikan kan. Cuman kita menggunakan ininya kan pakai sinyal generator ya. Yang harus dibuatkan pembangkit sinyalnya sehingga dia bekerja terus-menerus tanpa peralatan sinyal generator yang mahal dan ukurannya besar ya, cukup besar. Dengan peralatan yang ini kecil, jauh lebih kecil. Nah, itu sebenarnya ada satu lagi pembangkit sinyal. Itu tidak mudah ya, pembangkit sinyal karena dia berasal dari hanya tegangan DC saja. Dengan tegangan DC kita bisa menghasilkan bentuk gelombang AC. Itu tidak mudah. Nah, kita sampai di sini ya materi kita. Nanti dipelajari terutama untuk menggambarkan respon frekuensinya. Kertas semiloknya diambil di itu ya, di Google Classroom ya. Nanti ujiannya pakai itu. Tapi nanti di Google Classroom juga saya kirimkan deh untuk soal ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita terakhir untuk elektronika analog ya. Walaupun kita tidak sampai habis materinya ya, tidak sampai habis materi. Apalagi dengan Zoom-nya agak berat emang. Waktunya lama ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Kalau enggak kita tutup. Nanti videonya saya kirimkan linknya ke Google Classroom ya. Dalam bentuk YouTube ya. Bisa dipelajari. Udah? Ada lagi atau pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, kalau gitu saya tutup ya. Terima kasih. Kita langsung Iya, ketemu. Nanti jadwal ujian tolong dilihat ya di portal ya. Minggu Iya, depan Pak. ujian. Iya, Pak. Sore sama seperti biasa hasil kirimkan ke Classroom ya. Saya buatkan ini nanti. Iya, Pak. Nah, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu kita nanti langsung ujian ya.